Halo kawan kereta semuanya, kembali lagi bersama Cerita Kereta. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang polemik desain kereta MRT Jakarta. Langsung saja, kita mulai ke pembahasannya. Rencana pembangunan sistem kereta metro di Jakarta sudah ada sejak tahun 1985. Hal ini juga diperjelas dalam beberapa studi pengembangan sistem kereta api di Jakarta yang dilakukan oleh Jepang pada tahun 1986 hingga tahun 1992. Dalam hal ini, direncanakan akan dibangun jalur kereta subway sepanjang 14 km yang menghubungkan kawasan Blok M dan stasiun Jakarta Kota. Namun semua rencana ini tidak ditindaklanjuti oleh pemerintahan DKI Jakarta pada saat itu. Pembangunan MRT Jakarta baru akan mulai benar-benar dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai proyek nasional pada tahun 2005, di mana pada tahun berikutnya penandatanganan kontrak pinjaman ke JIKA untuk pembangunan MRT Jakarta pun dilakukan. Dan pada tahun 2008, pemerintahan DKI Jakarta kemudian mendirikan PT MRT Jakarta yang dimana akan menjalankan pembangunan serta pengoperasian MRT Jakarta nantinya. Pembangunan pun akhirnya resmi dimulai pada 10 Oktober 2013 dengan dilakukannya peletakan batu pertama oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada saat itu. Proyek ini direncanakan akan selesai pada tahun 2019. Jalur yang dibangun akan menghubungkan area Bundaran HI di Jakarta Pusat dengan daerah Lebak Bulus dengan panjang 15,7 km, di mana terdiri dari konstruksi jalur layang sepanjang 10 km dan jalur bawah tanah sepanjang 6 km. Sementara itu, pengadaan sarana sebanyak 16 rangkaian kereta rel listrik dengan nilai kontrak sebesar 17 miliar yen dilakukan oleh pabrikan Nippon Sanyo Jepang. Pada tahun 2017, desain sarana KRL untuk MRT Jakarta pun dirilis, memperlihatkan kereta dengan eksterior dan interior yang memiliki warna dominan hijau sesuai dengan warna yang ada pada logo korporat MRT Jakarta. Secara keseluruhan, belum pernah ada kereta dengan desain semodern itu di Indonesia pada saat itu. Namun PT MRT Jakarta dan pihak DKI Jakarta kemudian mengaku kurang puas dengan desain yang dirilis oleh Nippon Sanyo itu. Desain kereta tersebut pun bahkan mendapat kritik dari PLT Gubernur DKI Jakarta Sumarsono pada saat itu, yang menyebut bahwa desain kereta MRT menyerupai seekor jangkrik. Kayaknya kurang pas, makanya kami lihat kembali. Kan harus gagah, ini kayak jangkrik tidur. Kalau bisa minta yang agak sporty kayak Apollo. Ini malah kayak jangkrik. Kok kayak nggak pas aja ya desainnya? Akhirnya, pihak DKI Jakarta bersama PT MRT Jakarta melakukan pertemuan dengan pihak Nippon Sanyo di Jepang untuk membahas perubahan desain yang ada. Pada saat itu, sebuah mock-up atau contoh kereta MRT Jakarta juga sudah dibuat oleh Nippon Sanyo, memperlihatkan desain yang sama dengan yang ada pada render yang telah dirilis sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan untuk membuat desain muka kereta yang lebih sporty dan aerodinamis, di mana salah satu pilihannya bahkan memiliki moncong yang meruncing layaknya kereta cepat. Semua perubahan ini sebenarnya tidaklah diperlukan, mengingat kereta ini hanyalah sebuah kereta metro yang nantinya tidak akan berjalan dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam, sehingga desain aerodinamis layaknya kereta cepat sama sekali tidak diperlukan. Pada akhirnya, dipilihlah desain dengan wajah yang memiliki desain melengkung halus dengan livery kereta yang juga dirubah menjadi dominan berwarna biru. Perubahan pada desain kereta ini mengharuskan adanya tambahan biaya sebesar 156 juta yen atau sekitar 17 miliar rupiah. Namun dipastikan tidak akan mengganggu jadwal produksi kereta serta target pengoperasian MRT Jakarta pada tahun 2019. Desain baru ini juga memiliki penampilan yang menyerupai KRL seri 2020 milik Tokyo Corporation yang diproduksi oleh JTREC pada tahun yang sama. Sumarsono juga menegaskan bahwa perubahan desain itu bukan berasal dari kemauan pribadinya sendiri, melainkan juga hasil keputusan bersama PT MRT Jakarta. Menurut Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar, perubahan dilakukan agar muka KRL terlihat lebih modern dengan lengkungan yang halus, membuatnya terlihat lebih dinamis dan menarik, serta dapat meningkatkan rasa kebanggaan masyarakat Jakarta atas kehadiran MRT Jakarta ini. Polemik perubahan desain kereta MRT ini pun juga mengundang berbagai komentar dari masyarakat, yang sebagian menganggap bahwa persoalan desain bukanlah masalah utama. Desain itu nomor 2, yang terpenting adalah keselamatan dan kenyamanan penumpang, serta tidak cepat rusak. Walaupun ada juga
yang berpendapat bahwa desain MRT dan fungsinya sebagai transportasi umum sama-sama penting sebagai satu kesatuan, dan menganggap bahwa desain kereta MRT yang baru lebih bagus untuk mereka. Kereta MRT Jakarta sendiri mulai diproduksi oleh Nippon Sanryo pada Februari 2017. Rangkaian pertama akhirnya diluncurkan 1 tahun kemudian pada Februari 2018, dan kemudian tiba di Jakarta pada awal April 2018, di mana dalam pengiriman pertama ini, rangkaian KRL untuk MRT Jakarta dikirim pada kapal yang sama dengan KRL bekas Tokyo Metro rangkaian 6022 untuk PT KCJ pada saat itu. Namun pada bulan September kemudian, salah satu rangkaian kereta yang sedang terparkir di area Depo Lebak Bulus mengalami aksi vandalisme dengan coretan grafiti pada salah satu keretanya. Pada akhir tahun 2018, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian memberikan rangkaian kereta MRT Jakarta nama julukan Ratangga, yang memiliki arti kereta perang sebagai simbol perjuangan dan kekuatan, yang berasal dari puisi dalam kitab Arjuna Wijaya dan kitab Sutasoma karangan Putan Tular. MRT Jakarta pun akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 24 Maret 2019. Beroperasi melayani para komuter dengan wajah kereta yang kita kenal sampai saat ini. Dan pada tahun 2020, kereta Ratangga juga tampil pada lembar uang Rp75.000 yang dirilis secara spesial untuk peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Sementara mock-up kereta berwarna hijau kini berada di area Depo MRT Jakarta di Lebak Bulus. Jadi bagaimana? Manakah desain yang kalian suka? Apakah wajah kereta MRT Jakarta memang harus dirubah? Atau mungkin juga, desain awal yang disebut jangkrik ini akan dapat digunakan pada MRT Jakarta fase berikutnya di masa yang akan datang.